Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwan fillah, rahmatullah. Pada saat ini saya mau membahas tentang terkait soal pasca dibubarkannya organisasi Islam Front Pembela Islam FPI, yang mana pada akhir 2020 rezim melakukan upaya keras dan sistemik membuarkan ormas FPI tersebut yang dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, yang mana pada saat ini beliau sedang dalam tahapan proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus yang ditudingkan ke beliau dan juga para petinggi FPI, yaitu terkait permasalahan kerumunan di Petamburan dan di Mata Selatan, dan akhirnya katanya dengan kerumunan waktu masa penyambutan beliau di Bandara Soekarno-Hatta. Namun yang saya mau bahas adalah persoalan satu buah upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh rezim saat ini, yaitu dengan diambil alihnya 92 rekening FPI dan juga orang-orang yang berafiliasi ke FPI, ya katakanlah para pengurus FPI ataupun keluarga-keluarga FPI, yang mana 92 rekening tersebut diambil, diblok, boikot, dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh PPATK secara luar biasa, dan baru-baru kali ini dilakukan kepada ormas yang saat ini kita mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di DPR MPR pusat tentang terkait permasalahan PPATK dan 92 rekening FPI dan yang terafiliasi dengan FPI yang blok dan diambil. Simak betul. Naran akan Allah. Kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI, Pak Ketua PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK. Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja, ya. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah, ya, maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu juga ikut-ikutan untuk mendisklose banyak hal terkait dengan FPI. Padahal pada kasus misalnya Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama, ya. Soal pembekuan 92 rekening FPI, Pak, dan afiliasinya ini disebut begitu karena kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 2, 3, 4, 5, pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Saya pengen tahu relevansinya apa, karena informasi yang saya serap, ya Pak, itu ada rekening pribadi-pribadi orang, ya, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu, tidak ada di akta dan lain sebagainya. Ada menantu dan ada anak, ya. Dan kalau kita baca undang-undang ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. Nggak ada ketentuan itu. Sehingga relevansinya apa
penyitaan. Lalu saya dengar di Januari ada pernyataan mungkin dari Bapak, insya Allah selesai akhir Januari. Lalu tanggal 5 kemarin kalau nggak salah Barreskrim mengatakan belum atau tidak menemukan unsur-unsur pidana. Saya pikir ini kita ada semangat bidang hukumnya ya, ada semangat restoratif justice, Pak, supaya tidak memperbanyak ya spekulasi. Saya pikir bijak kalau memang nggak ada, ini udah berapa bulan ya, nggak ada masalah ya dibuka saja, karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut. Terkait dengan 92 rekening yang diblokir, yang katanya terafiliasi oleh FPI, Pak. Barreskrim saja sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana terhadap rekening itu. Jadi meskipun Bapak ada di dalam rumpun eksekutif, harusnya segera diputuskan, Pak. Jadi jangan hanya terpengaruh terhadap rejim ini. Kalau Bapak melakukan pembiaran, menurut saya ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK. Dan kalau adanya perlawanan dari masyarakat sangat wajar jadinya, karena PPATK begitu diskriminatif, ya, hanya mementingkan kekuasaan tapi tidak mementingkan keadilan bagi masyarakat. Jadi secepatnya, Pak, agar ini diselesaikan, ya jangan digantung. Sekali lagi, meskipun Bapak di rumpun eksekutif, tapi persoalan 92 rekening yang sebenarnya mereka hanya bantu kok. Bantu, saya yakin juga ikhlas, dan uang yang mereka berikan itu juga uang halal, Pak. Dan besarannya juga tidak besar seperti apa yang dilakukan oleh para koruptor yang sampai saat ini justru Bapak tidak pernah melakukan pemblokiran seperti itu.